Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Oke. Kalau lebih baiknya sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tidak ikut kelas. Oke, nggak apa-apa. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi lingkaran. Nah, dengan mempelajari materi lingkaran itu diharapkan kalian mampu mengetahui unsur-unsur dari lingkaran, kemudian hubungan antara unsur-unsur lingkaran, rumus panjang busur lingkaran, dan juga rumus dari luas juring lingkaran. Kemudian kita kan sering ya mendengar lingkaran, sering mengetahui benda-benda yang berbentuk lingkaran. Apa sih sebenarnya lingkaran itu? Oh, sebelumnya ada yang tahu contoh benda yang berbentuk lingkaran? Ya, tutup botol itu juga berbentuk lingkaran. Kemudian toples itu berbentuk lingkaran. Nah, di sini saya punya beberapa contoh. Ini yang pertama, kancing. Kancing baju biasanya ya, itu berbentuk lingkaran. Kemudian ada uang koin. Nah, ini juga berbentuk lingkaran. Banyak di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Sebenarnya apa sih lingkaran itu? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini contoh contohnya. Ini kita namakan sebagai lingkaran. Nah, di sini lingkaran itu tidak hanya bulat saja, tetapi pada lingkaran ini memiliki banyak unsur-unsur. Unsur-unsur lingkaran itulah yang akan kita bahas hari ini. Unsur yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Lingkaran, kemudian di tengahnya ada suatu titik. Nah, titik ini yang kita namakan sebagai titik pusat lingkaran. Di sini ada O, maka titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Selanjutnya, unsur lingkaran yang kedua yaitu jari-jari. Apa sih jari-jari? Kan kita sering ya mendengar jari-jari. Atau kita sering menyebutnya R. R itu singkatan dari radius. Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Kan tadi sudah diketahui ya, sudah tahu bahwa pusat lingkaran itu yang berada di tengah-tengah. Kemudian kalau jari-jari itu garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jadi titik yang ada pada ini lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran. Titik O, kemudian ini menghubungkan ada R di sini ya. Ini adalah jari-jari. Nah, biasanya kalau kita membahas jari-jari itu ada satu unsur lagi yang familiar dengan kita. Apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Diameter. Kenapa sih jari-jari itu selalu berkaitan dengan diameter? Pintar, karena panjang diameter itu 2 kali dari jari-jari. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari diameter itu sendiri? Oke. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Contohnya ini. Titik pusatnya di tengah ya. Kemudian garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalkan di sini titik A, kemudian di sini titik B. Nah, di sini kita tarik garis. Garis ini yang menghubungkan dua titik tersebut dan juga melalui titik pusat.
Maka garis AB itu kita namakan sebagai diameter. Kemudian kenapa kita menyebutnya atau rumusnya itu 2 kali jari-jari? Karena kalau jari-jari kan tadi cuma ini, titik pusat sampai titik B, titik pusat sampai titik A, itu kita namakan jari-jari. Nah, kalau 2 ini berarti kan panjang dari diameter itu 2 kali dari jari-jari. Oke, selanjutnya yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Nah, garis berbentuk melengkung. Ini, garis berbentuk melengkung kan ini melengkung semua ya. Berarti ketika ada 2 titik, kemudian kita tarik garis melengkung, itu kita namakan sebagai busur lingkaran. Itu di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, kalau kita ini tarik garis di sini, ini kita sebut sebagai busur lingkaran. Oke, selanjutnya yaitu tali busur lingkaran. Kalau tadi cuma busur lingkaran. Kalau sekarang tali busur lingkaran. Apa sih tali busur lingkaran itu? Tali busur lingkaran adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Kalau tadi kan kalau busur lingkaran itu garis melengkung. Nah, kalau tali busur itu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jadi pada lingkaran ini itu ada 2 titik. Kemudian kita tarik garis. Yang mana garis itu tidak melalui pusat lingkaran. Misalkan ini ada titik A dan di sini ada titik B. Nah, kita tarik garis. Garis AB ini kita sebut sebagai tali busur lingkaran. Kenapa? Karena menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan juga tidak melalui pusat lingkaran. Itu kita sebut sebagai tali busur lingkaran. Unsur yang selanjutnya yaitu apotema. Apa sih apotema itu? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, kita perlu ingat-ingat lagi. Titik pusat itu yang mana? Ya, yang berada di tengah-tengah. Kemudian, kalau tali busur itu yang mana? Nah, ya, ini. Garis AB itu kita namakan sebagai tali busur. Nah, sedangkan apotema itu yang mana? Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat, titik O dengan tali busur dengan garis AB. Nah, berarti garis ini di sini kita simbolkan C. Jadi titik OC itu kita sebut sebagai apotema. Nah, biasanya, maaf tidak biasanya ya, ini selalu apotema itu bersifat tegak lurus dengan tali busur. Tali busur tadi kan garis AB. Kalau apotema itu kan garis OC. Nah, ini akan selalu tegak lurus. AB dengan OC. OC inilah yang kita sebut sebagai apotema. Oke, selanjutnya yaitu juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari lingkaran. Nah, kita ingat-ingat lagi. Busur lingkaran itu yang mana? Ya, garis melengkung di sini. Kalau jari-jari lingkaran itu yang menghubungkan titik dengan titik pusat. Nah, di sini ada 2 garis. Misalkan ini kan titik O, sini titik A, sini titik B. Nah, OA ini juga jari-jari, OB juga jari-jari. Kemudian garis AB itu busur lingkaran. Nah, daerah yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai juring lingkaran. Karena daerah ini dibatasi oleh busur dan juga 2 jari-jari.
Oke, paham ya? Nah, yang terakhir unsur lingkaran yaitu tembereng lingkaran. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur tadi kan yang di luar. Jadi garis AB itu kita namakan busur. Kalau tali busur yang mana, Nana? Pinter. Jadi garis AB yang di dalam ini kita namakan sebagai tali busur. Karena dia tidak melewati titik pusat dan juga menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, daerah yang dibatasi, jadi daerah antara busur dan tali busur ini kita namakan sebagai tembereng lingkaran. Itu unsur-unsur dari lingkaran. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Oke, sekarang coba dibuka buku LKS-nya halaman 25. Dikerjakan nomor 4. Nah, nanti Ibu bakal tunjuk satu anak buat maju ke depan dan menjelaskan hasil kerjaan kalian. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya. Selamat mengerjakan. Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Nah, sekarang silakan Mas Iqbal maju ke depan. Oke. Gimana? Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan dari penjelasan Mas Iqbal? Oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu lingkaran itu memiliki beberapa unsur, yaitu apa aja tadi? Titik pusat, kemudian jari-jari, kemudian diameter, kemudian tali busur. Setelah tali busur apa? Ada busur, ada apotema, ada juring lingkaran, dan juga tembereng. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi luas juring dan juga luas tembereng. Silahkan kalian persiapkan materi tersebut sehingga nanti kalau saya menjelaskan kalian itu sudah punya bekal. Untuk tugasnya dibuka halaman 25 ya. Tadi kan nomor 4, sekarang nomor 5 sampai nomor 7 dikerjakan. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan walaupun kita hanya melalui online seperti ini. Semoga kalian tetap semangat. Itu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.